Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, welcome back. Ya, selamat datang kembali di Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Masih bersama aku Lisne Gustiani, dan hari ini nih kita bakal ngebahas sesuatu yang kedengerannya itu berat ya. Negara low income, middle income, atau high income. Kedengerannya kayak materi ekonomi yang berat, bikin pusing dan bikin ngantuk kan. Tapi sebetulnya ya bukan seperti itu. Tunggu dulu, karena ini tuh bukan cuma soal angka-angka ya Sobat UMKM, tapi ini soal masa depan kita, masa depan negara kita ya. Karena faktanya posisi Indonesia hari ini tuh bakal nentuin kita itu mau jadi generasi yang cuman bisa cari kerja atau jadi generasi yang bikin lapangan kerja. Nah, kita bakal ngobrolin kenapa sih ada negara yang bisa naik kelas. Apa itu ada hubungannya dengan kewirausahaan? Kira-kira ada hubungannya gak sih? Langsung saja kita tanyakan sama narasumber kita ya. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak gimana puasanya hari ini? Wah, insya Allah lancar. Alhamdulillah. Meskipun puasa kelihatannya Bapak tetap semangat untuk berbagi ilmu nih. Ya tetap harus semangat, apalagi dalam bulan puasa. Okay. Semangat berbagi itu kan bagian dari ibadah. Iya, kelihatannya dari bajunya Bapak menyala sekali bersemangat ya. Oke, Bapak, kita hari ini mau ngebahas tentang ini Pak. Saya pernah baca ya Pak, katanya negara itu kan katanya bisa dikelompokkan berdasarkan income nih Pak. Tapi itu tuh sebetulnya apakah itu tuh berhubungan gak sih Pak dengan yang biasa kita bahas ya, tentang kewirausahaan gitu ya Pak, tentang UMKM. Nah, berhubungan dengan itu gak sih gitu? Kita mau ngebahas tentang itu, boleh gak sih Pak? Boleh, gak apa-apa. Boleh. Oke, jadi Pak betul gak sih Pak kalau negara itu katanya dikelompokkan berdasarkan income? Gimana sih itu? Jadi begini ceritanya. Bank Dunia itu membuat pengelompokan negara-negara yang ada di dunia berdasarkan kepada pendapatan atau income. Pendapatan negara? Iya. Oke. PDB ya. Pendapatan domestik bruto gitu. Jadi menurut Bank Dunia itu ada negara-negara yang masuk kategori berpendapatan tinggi. Oke. Nah, dikatakan tinggi karena rasionya begini. Pendapatan per kapita atau pendapatan per jiwa itu rata-rata, kan kalau Bank Dunia menghitungnya per tahun, kita bulankan saja, itu rata-rata di atas 19.509.000 rupiah. Jadi kalau misalnya ada sebuah negara ketika penduduknya punya pendapatan per bulan di atas 19 juta, itu sudah masuk golongan yang negara tinggi, berpendapatan tinggi. Mungkin kita juga bisa membayangkan kalau rata-rata penduduk memiliki pendapatan di atas 19 juta, hidupnya pasti makmur, pasti sejahtera, moal galide gitu. Mungkin angka pengangguran pun sedikit, angka kejahatan pun sedikit, karena dengan uang sebanyak itu paling tidak bisa mencukupi. Iya, kebutuhannya Pak ya. Iya. Negara mana? Ya banyak. Misalnya kita mengenal ada negara Amerika Serikat, ada Jepang, ada Cina. Apalagi negara-negara yang di Eropa itu pada umumnya sudah masuk ke dalam negara yang punya pendapatan tinggi. Yang kedua ada juga yang disebut sebagai negara yang berpendapatan menengah ke atas. Menengah ke atas. Jadi negara tersebut memiliki pendapatan antara 6.290.000-an ya sampai dengan 19 jutaan. Nah, ini merupakan negara yang masuk kategori berpendapatan menengah ke atas. Indonesia saat ini masuk ke dalam kelompok kedua ini. Alhamdulillah. Iya, jadi Indonesia itu sudah masuk ke dalam negara berpendapatan menengah ke atas. Paling tidak hidupnya itu sudah mengarah kepada kesejahteraan, kemakmuran.
Dan kita berharap ke depan akan semakin meningkat lagi ya. Amin, insya Allah. Nah, yang ketiga ada juga negara yang masuk kategori berpendapatan menengah ke bawah. Berarti kalau menengah ke bawah itu antara 1.590.000 sampai dengan 6.200.000-an. Nah, itu termasuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jadi biasanya kalau negara dengan pendapatan seperti begini hidupnya kan pas-pasan. Maka tidak heran kalau kita melihat misalnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan bahkan tindakan kriminal di negara-negara tersebut banyak cukup meningkat. Yang terakhir ada juga negara yang berpendapatan rendah. Ketika pendapatan per kapita dari masing-masing jiwa itu kurang dari 1.589.000. Jadi 1.600.000-an lah. Itu sudah termasuk pendapatan yang rendah. Kita mungkin bisa membayangkan dengan uang sebesar itu apakah bisa mensejahterakan kehidupan masing-masing orang? Tentu akan mengalami banyak kekurangan. Biasanya ini ada di negara-negara yang sedang konflik, peperangan gitu. Nah, ini berdasarkan Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu mengelompokkan negara ke dalam 4 kelompok berdasarkan income. Nah, yang menjadi masalah apa hubungannya dengan kewirausahaan? Berarti ada hubungannya nih. Ada. Gimana tuh? Gimana Pak hubungannya? Jadi hubungannya begini. Kita sekarang mungkin bertanya, kalau sumber pendapatan PDB itu dari mana? Itu semuanya bersumber dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Berarti kalau begitu PDB itu bersumber dari kegiatan para pengusaha. Ya rumusna, Lisna. Jadi kalau kita bicara rumus mah terlampau panjang ya. Yang pasti bahwa pendapatan sebuah negara salah satunya tergantung dari bagaimana negara tersebut memiliki kesibukan dalam bidang usaha. Jadi di situ tentu karena sibuk, masyarakatnya itu sebagian besar memang berprofesi sebagai pengusaha. Lagi-lagi ini saya ambil dari data Bank Dunia. Negara yang berpendapatan tinggi atau pendapatannya itu 1 bulan lebih dari 19 juta, itu rata-rata memiliki jumlah pengusaha tidak kurang dari 7%. Jadi kalau misalnya dari 1.000 penduduk kita sensus, 70 orang penduduk itu memiliki profesi sebagai pengusaha. Jadi antara jumlah pengusaha dengan tingkat pendapatan negara itu memang berkorelasi sangat erat. Negara maju tergantung jumlah pengusaha. Semakin banyak jumlah pengusaha, semakin banyak pula pendapatan pemerintah. Iya. Berarti negara yang berpendapatan tinggi itu otomatis memiliki wirausaha yang lebih banyak dan kuat ya Pak ya. Kemudian yang kedua, misalnya dari pengelompokan tersebut kan selain high income ada juga negara berpendapatan menengah ke atas. Nah itu berdasarkan hasil penelitian, negara-negara tersebut memiliki jumlah pengusaha tidak kurang dari 4,9%. Kalau dari 1.000 penduduk, rata-rata 49 orang itu berprofesi sebagai pengusaha. Berbeda dengan kelas menengah ke bawah. Itu rata-rata 1,7. Kalau misalnya kita sensus dari 1.000 orang ternyata hanya ada 17 pengusaha. Sehingga pendapatannya itu memang kurang. Kalau kurang ya tentu ini menjadi problem. Terakhir, ketika misalnya sebuah negara berpendapatan rendah, karena jumlah pengusaha itu 0,17 atau 1,7.
Oke. Jadi kalau misalnya dalam 1.000 yang itu jadi pengusahanya tuh cuma 17 orang gitu. Oke. Nah, ini tentu akan menjadi problem negara. Kenapa negara tidak berkembang? Kenapa negara pendapatannya itu rendah? Karena tidak ada profesi pengusaha yang mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh negara itu. Jadi hubungannya antara pendapatan pemerintah dengan jumlah pengusaha itu memang sangat berhubungan. Jadi dunia kewirausahaan itu menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan negara. Atau PDB, produk domestik bruto. Begitu. Berarti kewirausahaan itu bisa menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pendapatan nasional ya Pak? Betul. Jadi kalau misalnya negara-negara ingin naik kelas dari yang paling rendah kemudian sampai tinggi, mau tak mau negara tersebut harus memiliki jumlah pengusaha lebih dari jumlah pengusaha yang masuk kategori rendah. Jadi minimal 7%. Itu minimal 70%. Bahkan sekarang negara maju itu ada yang sudah mencapai 12-14%. Wow, 12 sampai berapa Pak? 7-14%, 12-14% itu negara maju. Oke. Kalau negara kita itu Pak masuknya itu kan berarti menengah ke atas. Ya, ini berdasarkan hasil data BPS, kemudian bisa kita simpulkan negara kita sekarang masuk ke dalam negara berpendapatan menengah ke atas. Oke, kalau mau masuknya ke tinggi Pak berarti harus lebih banyak sampai berapa? Kita harus dorong bagaimana caranya kewirausahaan dalam negara kita itu semakin hari terus semakin bertambah. Jadi tugas kita itu mengajak kepada teman-teman semua, yuk kita penuh dengan keseriusan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang begitu melimpah. Karena kalau kita kelola sendiri, tentu pendapatan kita akan semakin meningkat. Bayangkan saja misalnya begini, seorang pengusaha itu kan membuka lapangan kerja. Betul. Berarti memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk meningkatkan pendapatan. Tadinya nganggur, akhirnya kan damal, berarti punya pendapatan. Betul. Demikian juga para pengusahanya. Tadinya mungkin usahanya itu hanya mendapatkan sekian, sekarang mengalami peningkatan. Kalau industri meningkat, pendapatan pegawai meningkat, otomatis ini berpengaruh terhadap PDB. Jadi negara terus mengalami peningkatan pendapatan per kapita. Oke, berarti harus banyak wirausaha. Tapi Pak kan harus banyak wirausaha nih ya, kewirausahaan. Tapi Pak sebetulnya konsep inti dari kewirausahaan itu gimana atau apa sih? Ya kalau misalnya kita melihat kegiatan kewirausahaan, yang kita lihat itu kan ada sebuah kemauan keras untuk mengubah bahan baku yang tadinya nilainya mungkin rendah menjadi tinggi. Berarti di situ harus ada jiwa kreativitas, kemudian inovasi. Jadi inti dari sebuah kewirausahaan itu seseorang yang memiliki pikiran kreatif, selalu kreatif. Bagaimana caranya sumber daya alam yang kita miliki yang masih berupa mentah itu bisa kita kelola kemudian menghasilkan manfaat yang begitu banyak. Kemudian bertindak inovatif, tidak hanya berpikir, tapi ada kemauan untuk mengaplikasikan pikiran-pikiran itu menjadi sebuah rencana kerja. Nah itu sebetulnya konsep inti dari kewirausahaan itu. Ada kemauan untuk merubah bahan baku yang kita masih bersifat mentah menjadi bahan baku yang punya nilai banyak. Artinya memiliki manfaat tinggi. Ada nilai yang terus mengalami perubahan. Nilai perubahan itulah yang menjadi tujuan dari seorang pengusaha. Oke. Nah Bapak terus Pak sebetulnya nih Pak semua orang yang berusaha yang memiliki usaha atau misalkan penjual atau pedagang itu tuh bisa disebut entrepreneur sejati atau misalkan beda Pak kayak ini mah pedagang biasa ini entrepreneur yang kayak gini gimana tuh? Sebetulnya begini ya, kalau kita ingin membedakan antara satu orang dengan orang lain dari kacamata entrepreneur, kan tadi kita sudah memahami yang namanya entrepreneur itu ada sebuah kemauan untuk melakukan perubahan
tetapi perubahan itu mengarah kepada perbaikan nilai. Berarti dia harus memiliki pikiran yang kreatif. Selalu mencari ide-ide baru bagaimana caranya saya bisa meningkatkan bahan baku ini. Kemudian barang yang kita buat itu selalu beda dan memiliki manfaat banyak daripada barang-barang lain. Tidak cukup dengan pikiran. Ada juga metode yang dia ciptakan itu memang mendukung ide yang baru. Dengan demikian sudah pikiran baru, tindakan baru, pada akhirnya barang yang kita dapatkan itu memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi. Oke. Berarti mindset yang harus dimiliki seorang wirausaha terus teh Pak sebetulnya. Jadi kita teh kalau mau jadi wirausaha nih, jadi itu tuh apa ya, ada istilahnya tuh Pak yang bilang katanya tuh udah jadi pengusaha itu mah bakat sana, atau sebetulnya jadi pengusaha teh bisa dipelajari gitu Pak? Satu, memang kita juga tidak bisa memungkiri ada pengusaha-pengusaha yang lahir karena faktor bakat atau keturunan. Tetapi kalau hanya sekedar mengandalkan bakat tanpa ada sentuhan pengetahuan, bakat itu berkembangnya terbatas. Karena itu pengusaha sekarang bisa dipelajari. Maksudnya bisnis itu sekarang bisa dipelajari. Siapapun memiliki kesempatan untuk mempelajari tentang kewirausahaan. Kalau bangsa kita nih Pak ya, negara kita itu tuh sebetulnya budaya bangsa kita itu memiliki relevansi nggak sih Pak dengan jiwa kewirausahaan? Nah, di sini kita harus mempelajari sejarah bangsa ini. Satu, bangsa kita itu kan bangsa yang sudah mengalami penjajahan cukup lama. Iya, betul. Oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis dan lain-lain. Nah, akibat bangsa kita itu cukup lama terjajah, sehingga mindset untuk berpikir kreatif, bertindak inovatif itu kelihatannya kurang. Kenapa? Penjajah dulu kan selalu menanamkan kamu mah harus menjadi pegawai. Tak perlu kamu menjadi pengusaha, tak perlu kamu menjadi orang yang sukses seperti kami penjajah gitu kan. Nah, budaya itu mungkin beberapa dekade masih ada, tapi sekarang alhamdulillah ketika program pemerintah sangat mendukung tentang kewirausahaan, budaya-budaya seperti begitu mulai terkikis. Jadi sekarang Indonesia itu sudah masuk ke dalam negara yang punya pendapatan menengah ke atas. Tinggal sekali langkah lagi. Berarti Pak untuk budaya sendiri itu bisa apa ya istilahnya itu, ada gak sih Pak strateginya untuk menanamkan sejak dini gitu? Ya ada, jadi semuanya karena sekali lagi kewirausahaan itu bukan hanya terlahir tapi bisa kita bentuk. Tentu kita harus menemukan sebuah cara bagaimana supaya kita bisa membentuk kepribadian seorang entrepreneur. Berarti kita ngasih pendidikan kepada anak-anak mulai dari sejak TK sampai misalnya dengan perguruan tinggi. Pentingnya kewirausahaan, pentingnya mindset wirausaha. Walaupun pada akhirnya dia itu akan menjadi pegawai atau misalnya akan menjadi apa, yang pasti kepemimpinan kewirausahaan itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi setiap orang, karena kewirausahaan itu benar-benar penting untuk kita pelajari, penting untuk kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena konsep intinya itu kan berpikir kreatif, bertindak inovatif. Pasti kalau misalnya pendidikan sudah kita terapkan seperti begitu, masyarakat kita ke depan bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kewirausahaan, kan ternyata ini merupakan salah satu terbaik untuk meningkatkan pendapatan. Oke, berarti ini Pak yang paling berperan penting nih Pak untuk menanamkan jiwa kewirausahaan lah ya Pak ya istilahnya itu, berarti dari lingkungan keluarga, sekolah ataupun universitas itu kan punya perannya sendiri nih Pak untuk mencetak jiwa entrepreneur lah gitu. Tapi yang paling penting itu berarti di lingkungan mana? Ya pertama dari lingkungan keluarga. Seorang orang tua harus bisa memotret arah dari anak-anak kita. Apakah memang dia punya bakat untuk menjadi pengusaha atau dia memiliki kesiapan untuk kita didik jadi pengusaha.
Jadi sekali lagi pengusaha memang kita akui ada unsur bakat, tapi juga kita akui sekarang pengusaha itu atau perusahaan itu bisa kita pelajari. Oke. Kalau jadi pengusaha itu Pak penting gak sih Pak punya role model kayak atau tokoh apa ya idola gitu kayak aku pengen jadi pengusaha kayak si bapak ini atau si ibu ini biar tumbuh semangat berwirausaha gitu Pak. Penting gak sih? Perlu. Okay. Jadi kita juga bisa memperkenalkan para pengusaha yang sukses dan itu menjadi sebuah role model. Bisa kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini tentang kesuksesan seseorang gitu. Seperti Nabi kita juga pengusaha, sahabat-sahabat Nabi kita juga pada umumnya pengusaha. Nah, tanamkan. Menyebarkan agama itu tidak cukup dengan lisan, tapi dengan apa yang namanya mereka butuhkan. Dengan uang, dengan harta, dengan kekayaan itu kan. Iya. Jadi kalau orang kaya itu memiliki kesempatan banyak untuk menyebarkan paham. Begitu. Oke. Berarti Pak langkah konkret nih Pak. Jika ada satu langkah konkret yang harus dilakukan hari ini untuk membudayakan kewirausahaan di negara kita, berarti apa tuh satu langkah itu? Mulai dari diri kita sendiri dan tanamkan kepada orang-orang terdekat kita pentingnya kita berwirausaha. Karena itu salah satu jalan untuk melakukan pembebasan finansial. Kebebasan apa tuh Pak? Freedom ya, jadi finansial. Kita itu ya bisa mengelola keuangan, bisa mengendalikan keuangan. Berarti harus menjadi pengusaha kan? Iya, harus jadi pengusaha ya sobat MKM. Kekurangan gitu. Untuk bahasa Sunda kekurangan artos. Jadi itu sudah bebas finansial. Iya, kayaknya itu impian semua orang ya Pak ya. Iya. Tidak kekurangan. Sobat UMKM kita udah ngebahas banyak nih ya sama Bapak tadi kayak ternyata negara itu dikelompokkan berdasarkan income ya kalau dari menurut Bank Dunia. Iya, Bank Dunia gitu ya. Tadi udah dibahas sama Bapak kayak ada negara yang berpendapatannya tinggi, terus negara kita itu menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, terus juga ada yang rendah gitu ya. Oke Pak, karena kita terbatas ruang dan waktu nih Pak untuk pembahasan hari ini apakah ada hal penting yang mungkin belum tersampaikan kepada sobat UMKM? Kalau saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ternyata profesi menjadi pengusaha itu sangat dibutuhkan oleh sebuah negara karena profesi itu kaitannya erat sekali dengan pendapatan negara. Kalau negara punya pendapatan tinggi, ini tentu akan menjadi salah satu kesempatan untuk kita bisa hidup sejahtera, makmur. Iya. Gitu. Oke, itu dia ya sobat UMKM. Bapak terima kasih udah sharing hari ini. Alhamdulillah ya sobat UMKM. Banyak hal positif ya yang bermanfaat yang bisa kita ambil di pembahasan kali ini, di perbincangan kali ini. Bapak sehat-sehat Pak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak dengan pembahasan yang lebih seru pastinya. Oke, buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton episode hari ini ya. Ingat Sobat UMKM, jadi wirausaha itu penting gitu ya. Kita harus menanamkan sejak dini, apalagi kalau misalkan kita sudah tahu nih, ternyata berwirausaha itu penting. Sebarkan juga gitu ya ke yang lain gitu, mungkin ke keluarga kita ya, ke orang-orang terdekat kita bahwa berwirausaha itu penting. Mari kita sama-sama meningkatkan pendapatan negara kita dengan kita menjadi pengusaha gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship. Terus juga komen di bawah buat sobat UMKM yang mungkin punya permasalahan terkait bisnisnya. Nanti bakal saya bantu pertanyakan ke Bapak untuk solusinya bagaimana gitu. Dan juga jangan lupa untuk share video ini, kasih tahu semua teman-teman sobat UMKM bahwa di YouTube itu ada channel Elko Entrepreneurship yang ngebahas tentang bisnis UMKM gitu ya. Jangan lupa juga untuk like video ini. Terima kasih. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.